Jika Bapak Ibu masih ingat di Break Your Limit, saya sempat singgung tentang baterai psikis atau energi yang bocor. Nah, kembali saya mengingatkan kepada Anda bahwa ini adalah konsep yang sangat penting Bapak Ibu. Jika Anda ingin mencapai sebuah terobosan yang luar biasa. Ketika baterai psikis Anda penuh, maka Anda bisa meraih begitu banyak hal, bahkan mendapatkan banyak hal yang di luar pemikiran Anda. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih kita perlu bereskan namanya, kita perlu namanya mengisi baterai energi kita? Nah, sebelum saya lanjut lebih jauh, saya ingin Anda memperhatikan sebuah tabel, ya. Tabel ini dalam bahasa Inggris, nanti saya kasih lihat yang dalam bahasa Indonesia. Tabel ini disebut sebagai Map of Consciousness atau peta kesadaran. Ini adalah penelitian dari Profesor Dr. Hawkins. Kalau Bapak Ibu cari bukunya Power versus Force. Power versus Force. Nah, konsep ini sangat menarik dan sangat relevan untuk kita pelajari Bapak Ibu dan kita kuasai. Nah, kalau Bapak Ibu, saya kasih lihat yang versi bahasa Indonesia-nya ya. Nah, kalau Anda perhatikan yang warna merah itu namanya force. Warna hijau namanya power. Loh, secara bahasa Inggris kok kayaknya kurang lebih sama. Betul. Power ini energi. Yes. Kekuatan. Yes. Yang melemahkan. Yang destruktif. Yang menghancurkan. Power ini adalah kekuatan yang konstruktif. Membangun, memberdayakan, dan menguatkan. Oke, satu power, satu pos. Ketika saya berkata bahwa baterainya bocor, artinya pos. Oke, jadi yang disebut bocor itu adalah bocor powernya karena kebanyakan pos. Anda bayangkan pos ini seperti sebuah lubang hitam yang menghisap apapun yang positif, semua terhisap. Kalau Bapak Ibu pernah ketemu dengan orang yang Anda lihat dia saja, dia belum ngomong, Anda udah merasa nggak enak, nggak nyaman. Dan ketika dia ngomong, Anda merasa seperti capek banget, kesedot seperti habis. Yang terjadi adalah dia menghisap Anda punya power, Bapak Ibu. Dan kita punya power kecil dibandingkan dia punya force sehingga terhisap. Nah, mari kita kupas bareng-bareng. Apa sih itu power, apa itu force, Bapak Ibu? Oke. Oke, nah saya mau bahas tentang yang paling bawah dulu ya. Paling bawah ini kalau kita lihat ada namanya level, kemudian ada energi. Energi ini dibuat dalam bentuk log Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya 20 ini adalah 10 pangkat 20 log ya. Cuman ditulis hanya 20 sampai 700 sampai 1000. Kemudian ketiga emosinya apa? Yang keempat kalau ini adalah bagaimana dia memandang dunia. Bagaimana dia memandang kehidupan. Kalau Anda lihat versi bahasa Inggrisnya ini lebih banyak lagi ya. Bagaimana sisi ilahinya ya. Kemudian bagaimana proses yang terjadi. Oke. Untuk memudahkan saya pakai yang versi bahasa Indonesia. Nah, yang pertama Bapak Ibu itu namanya malu. Ya, malu. Diminta tampil malu. Diminta ketemu orang merasa malu. Nah, ini ternyata ini sangat-sangat destruktif dan menghancurkan. Ya, ini level energinya 20. Dia merasa dia nggak berharga. Dia merasa dia bukan seseorang yang penting. Dia merasa dia bukan seorang yang hebat. Nah, Bapak Ibu pernah nggak Anda berpikir, oh nggak enak sama orang sehingga Anda mengikuti maunya dia padahal Anda nggak bisa. Yang terjadi adalah sebenarnya Anda merasa diri nggak berharga. Ya, saya punya teman yang mengalami hal ini. Dia sering merasa nggak enak sama orang, nggak bisa mengatakan tidak. Yang terjadi adalah orang-orang yang dia nggak enak itu malah menyakiti dia. Loh, kenapa bisa begitu? Karena dia punya level di shame ya, malu Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian kalau naik sedikit itu namanya guilt, rasa bersalah.
Wajar nggak kita punya rasa bersalah ketika melakukan sebuah kesalahan? Wajar. Tapi kalau bersalahnya terus-menerus berhari-hari, berbulan-bulan menghantui hidup Anda, itu sangat merusak Bapak Ibu. Ya, level energi di 30. Nah, biasanya kita menyalahkan, ya, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, menyalahkan pemerintah, menyalahkan kondisi, menyalahkan Tuhan. Banyak hal disalahkan. Oke. Kemudian naik ketiga, ya, apatis, apatis, ya, apatis itu putus asa, ya, nggak ada harapan, ya, merasa "Ah, udahlah nggak bisa gitu ya, udah nggak bisa nih, jadi ngapa-ngapa nggak bisa gitu loh, males. Udah ah, ya, belum coba aja udah ah gitu ya, ada peluang bisnis datang ah udah ah gitu. Nah itu apatis, ya, punya putus asa, ah sudahlah nggak mungkin gitu ya. Nah kemudian naik lagi namanya kesedihan mendalam, ya, atau berduka. Kalau kita ditinggal oleh pasangan, ditinggal oleh orang tua, anak tiba-tiba terjadi musibah sampai dipanggil sama Sang Pencipta. Wajar nggak kita sedih? Wajar. Berduka nggak? Berduka Bapak Ibu. Tetapi Anda perlu pastikan kalau berdukanya sampai lebih dari 3 bulan, itu perlu diperhatikan Bapak Ibu. Ya, perlu diperhatikan. Kenapa? Karena ini sudah mengganggu. Oke, sudah mengganggu. Kemudian naik lagi namanya rasa takut. Ya, takut dikritik, takut berbeda, takut menyampaikan pendapat, takut terlihat jelek, takut tidak diinginkan, takut nggak laku, takut banyak hal, takut sukses, takut kaya, takut dikejar orang pajak nantinya, takut eh, orang-orang pada datang minta uang ketika dia kaya. Ya, banyak sekali takutnya. Oke. Kemudian naik lagi, ada namanya keinginan atau desire. Nah, Bapak Ibu, boleh nggak punya keinginan? Boleh. Tapi jangan ngotot. Ketika kita ngotot, saya mau A, maka kita dalam posisi pos. Ya, bocor Bapak Ibu. Power kita bocor. Oke, kita dalam vibrasi yang melemahkan. Nah, jadi ketika kita punya sesuatu, ya saya kasih analogi, kita ngotot. Saya mau dapat Kijang Innova. Kijang Innova, Kijang Innova. Oke, ngotot. Setiap saat berdoa, setiap saat berpikir pengen Kijang Innova. Oke, tetapi ternyata nih ceritanya di surga ini gudang surga nih, gudang surga nggak ada Kijang Innova. Sudah habis. Adanya Alphard atau Velfire ada available. Nah, karena kita ngotot megang terus, kita nggak bisa dapat yang disediakan. Padahal yang disediakan lebih bagus, lebih baik Bapak Ibu. Nah, sering sekali orang yang ngotot, mereka seperti buta. Nggak bisa melihat hal-hal yang bagus, yang lebih bagus di depan matanya dia. Karena ngotot. Oke, nah ini tentu berbeda atau bertolak belakang dengan yang dikatakan oleh para motivator. Oke, nah mari kita tes. Ketika Anda mengatakan, coba pejamkan mata Anda katakan, saya harus kaya. Saya harus punya income 1 miliar. Saya harus sukses. Saya harus capai impian saya. Apa yang Anda rasakan? Ada yang merasa nggak enak, nggak nyaman? Nah itu tuh ngotot. Ada satu bagian yang mau, ada satu bagian yang sebenarnya nggak mau, Bapak Ibu. Jadi yang nggak mau ini lama-lama terjolimi, tersakiti, Bapak Ibu. Dan ini bahaya. Oke. Kemudian saya naik lagi ke namanya marah. Marah, benci, dendam itu satu keluarga, Bapak Ibu. Marah dengan orang tua, marah dengan Sang Pencipta, marah dengan anak, marah dengan diri sendiri, itu sangat destruktif. Anda perhatikan kalau orang marah itu bisa menghancurkan sesuatu, hancurkan kaca, ya bisa tonjok tembok, ya bisa pukul sesuatu sampai hancur. Punya tenaga, punya energi, tapi merusak Bapak Ibu. Itu keluar. Bagaimana kalau ke dalam? Ya rusak juga Bapak Ibu. Jadi sebenarnya marah ini sangat fatal.
Pertanyaan saya, boleh nggak Pak, kalau ada orang salah sama saya tegur, boleh. Tapi jangan sampai begini. Anda marah sama dia, sampai malam Anda masih marah sama dia. Oke, itu sudah tidak normal. Apalagi berhari-hari. Bisa jadi penyakit Bapak Ibu. Dan itu menguras power kita. Kemudian satu lagi namanya bangga. Ya, bangga sini emang nggak boleh ya kalau saya bangga. Nah, bangga di sini adalah bangga yang merendahkan orang lain. Bangga yang sombong, Bapak Ibu. Ya, kalau Anda bilang begini, saya tuh hebat, nggak kayak dia, males. Ya, saya ini kaya, income saya gede, 1 bulan 1 miliar, nggak kayak dia, susah. Itu bukan bangga, Bapak Ibu. Itu bangga yang negatif, bangga yang sombong. Kalau Anda benar-benar bersyukur atas apa yang Anda miliki, atas setiap prestasi Anda, itu bagus. Itu artinya Anda hebat. Orang hebat tidak perlu menjatuhkan, tidak perlu meremehkan atau merendahkan orang lain. Jadi kata kuncinya, apakah saya meremehkan orang lain dalam bangga saya? Kalau ada, Anda terjebak ke bagian pos yang ini, Bapak Ibu. Sampai sini, jadi kita sudah bahas tentang kurang lebih 8 emosi yang berhubungan dengan pos. Oleh sebab itu saya sangat menekankan kepada Anda untuk membereskan ini. Kita sebut ini namanya emotional blocking. Ini lintah energi, menghisap energi Anda. Kalau Anda pengen punya pencapaian luar biasa, Anda pengen sukses luar biasa, Anda pengen mendapatkan banyak hal dengan law of attraction Bapak Ibu, Anda harus bereskan emotional blocking Anda. Oke, nah saya naik sedikit ke berani. Ya, kita masuk ke power. Ya, berani, berani. Ya, ketika Anda berani menyampaikan sesuatu, berani melangkah, berani mencoba, berani investasi, berani belajar, itu sudah posisinya power. Oke, Anda sudah ngisi baterai Anda. Oke, kemudian yang kedua netral, Bapak Ibu. Netral, artinya begini, saya pengen punya impian income 200 juta. Tapi netral Bapak Ibu. Oke. Kenapa netral ini penting? Karena kalau Anda perhatikan emosinya, itu yakin. Bahasanya kita sebagai orang beragama namanya beriman. Contoh, contoh ya, Anda punya tetangga yang Anda sangat percaya dan Anda ingin menitipkan kunci rumah. Anda mau traveling. Terus Anda bilang sama tetangga Anda, tolong dong titip kunci rumah saya, tolong lihat-lihat ya. Apakah Anda setiap hari telepon dia? Tolong dong liatin depan, liatin belakang dong. Tolong dong. Setiap jam Anda telepon dia? Tidak, betul? Anda cuma tahu Anda pulang, rumah Anda aman. Itu loh yakin. Itu loh namanya percaya. Nah, yakin dan percaya kita ini dengan Sang Pencipta, Bapak Ibu. Jadi ketika kita tidak netral, sebenarnya kita kurang percaya. Nah, jadi kalau Anda pengen sesuatu, netral aja. Ketika terjadi sesuatu, Bapak Ibu, mau positif, negatif, netral aja. Nggak ada kejadian positif, nggak ada kejadian negatif. Oke, tapi bagaimana Anda melihatnya? Jadi netral is the best. Oke, ya minimal Bapak Ibu Anda sampai ke level netral. Itu sudah powerful sekali Bapak Ibu. Dari cerita-cerita yang saya sampaikan di IKOS, di webinar Break Your Limit, itu saya hanya menggunakan level netral. Netral saja cukup Bapak Ibu. Oke, kemudian naik lagi kemauan Bapak Ibu, kemauan, kemudian naik lagi namanya penerimaan atau bahasa Inggrisnya acceptance. Ya, kalau Bapak Ibu nonton film The Flash yang terbaru Bapak Ibu, ya, ada satu momen di bagian akhir di mana The Flash ternyata berhadapan dengan musuh yang dia pikir musuh yang ternyata dirinya sendiri. Oke, jadi ada bagian dalam dirinya yang berusaha supaya mamanya tetap hidup. Mamanya meninggal, terbunuh ya Bapak Ibu. Nah, sampai dia harus flash yang benerannya harus menerima, oke, itu sudah terjadi. Dan memang saya harus ikhlaskan. Sampai dia bisa menerima itu Bapak Ibu.
baru terjadi namanya sesuatu yang harmonis. Nah, acceptance ini sangat dahsyat, Bapak Ibu. Ya, kita akan menggunakan teknik tertentu untuk mencapai level acceptance. Oke, kemudian saya naik lagi ke level berpikir. Level berpikir, eh, jadi kita memahami. Kita bukan hanya levelnya sabar, ya, tapi kita mengerti. Oh, sifat ini memang begini. Ya, keadaan memang seperti ini. Jadi kita udah levelnya bukan hanya sabar lagi, tapi mengerti. Oke. Nah, kemudian lanjut lagi ke namanya cinta, Bapak Ibu. Love. Ini powerful sekali, ya. Powerful sekali, ya. Jadi ketika Anda mencintai, mengasihi Sang Pencipta, mengasihi keluarga Anda, anak-anak Anda, diri Anda, sesama, ya orang-orang bahkan yang menjahati Anda, itu level energinya luar biasa, ngecasnya luar biasa, power, oke? Kemudian naik ke sukacita, ada namanya kedamaian, dan terakhir pencerahan. Itu saya nggak bahas Bapak Ibu. Saya akan menekankan ke tiga hal, netral, oke, penerimaan acceptance ya. Di penerimaan ini berarti kita mengampuni orang, mengampuni diri kita, oke, dan cinta. Kita akan fokus ketiga hal ini.